kalau menurut aku penting banget sekolah sama olahraga Harus itu balance. tetap balance. Karena kita gak mungkin into sport terus. Iya, bener-bener. Kita harus punya skill lain gitu. Bahkan aku sempat kayak ada yang bilang gini, emang kamu bisa lari ya? Oh my god. First time aku got the gold medal itu waktu tahun 2007, dan sekalian aku bisa pecah rekor. Pecah rekornya nggak cuma rekor nasional tapi rekor SEA Games juga. Jadi itu rekor masih bertahan sampai sekarang. Oh my god, dari 2007. Ya. Hello wargi, selamat bergabung dan mendengarkan kembali Easy Pace Podcast, sebuah podcast persembahan dari Dashboards. Oke, kali ini gue akan ngobrol dengan seorang atlet putri nasional, ya. Jadi pasti tidak asing karena beliau ini telah meraih 11 medali emas SEA Games dan pemenang 10 rekor lari di nomor 5.000, 10.000, half marathon, full marathon, ya semualah diborong lah ya kayaknya. Sehingga beliau ini sudah mendapatkan peringkat sebagai Ratu Lari Jarak Jauh Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Betul, kita sambut aja, let's go nih langsung. Kak Tria Ningsih. Hai. Kak Tria Ningsih aku panggil Kak. Enggak aku. Aduh kocak banget. Katria, aku manggilnya Katria aja ya. Boleh. Katria, Miss Mbak. Ya. Mbak boleh juga. Oke. Tria aja juga nggak apa-apa. Oke, Katria, Mbak Tria, lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Kalau aku sekarang ini tuh lagi persiapan buat London Marathon. Ish, asik. Emang seneng banget ya lari jauh-jauh ya. Emang hobinya lari maraton. Kalau sekarang itu masih ikut pelatnas atau enggak? Kalau aku sekarang ini udah nggak ikut pelatnas, tapi memang ada beberapa event yang kayak tadi aku sebutin, London Marathon, juga ada Women Half Marathon, kan, yang sama-sama di bulan April gitu. Wow. Iya. Tapi London duluan ya? London duluan tanggal 21 April. London duluan. 21 yang Women Half Marathonnya tanggal 28. Oh, waduh, cuman beda 1 minggu. Tapi half marathon. Jadi recovery. Yeah. Wah, pas dong berarti ya. Pas, aduh. Nah, berarti sekarang lagi ada jadwal latihan full nih sampai London Marathon. Iya, aku memang sekarang udah concern untuk London Marathon ya. Ini udah persiapan khusus lah. Asik. Udah tiap hari lari atau kayak gimana sih? Iya pastinya sih. Kalau untuk olahraga lari itu memang mostly latihannya lari. Cuman ada beberapa kayak strength training, terus kayak beberapa latihan lainnya. Tapi tetap aja sih ada larinya, karena kan kita pemanasan tetap lari. Yes. Gitu. Mau strength pun tetap ada larinya ya. Iya juga ya, nggak bisa tuh sehari nggak lari. Iya. Tapi ada restnya kan? Oh iya, sarapan kamu lari, lupa. Sarapan, makan siang, makan malam. Betul. Enggak sih. Sarapan pagi aja ya. Pagi biasanya dari jam berapa sih, Mbak? Kalau aku biasanya dari jam 6 sampai jam 8 lah. Jam 6. Oh, tapi jam 6 kan sekarang udah panas. Iya. Tetap ya. Minggu pasti long run. Enggak pasti. Oh. Kadang fun run juga. Fun run kamu berapa sih? Sorry banget fun nih. Run 10 kilo. Kita suka gak percaya nih sama fun run kayak gini nih. Maksudnya waktunya? Waktunya ya fun run. Pace berapa? Pace 6 bisa. Pace 6. Oh, pace 6. Masih bisa kan? Itu fun ya buat baterai. Fun. Buat kita kayak ngap. Tadi pagi aja jogging berapa, pace berapa? Tadi pagi aku jogging pace 4. Oke. Kita malu ya kalau misalnya kita interval pace 4 aja udah ngap. Kalau ini enggak dong, kan semuanya step by step, terus ngikutin sama kemampuan masing-masing gitu. Jadi nggak boleh malu ya, nggak apa-apa. Apalagi di sini kan kita easy pace podcast, jadi kita easy aja. Right. Bener, itu dia. Semua wargi yang easy sama saya aja ya. Enggak, aku juga bisa Kalau misalnya ketemu, menurut aku sih udah nggak usah diikutin. Diikutin Mbak Tria, ya udahlah kita ketinggalan. Gak apa-apa loh kalau misalnya mau men-challenge diri sendiri. Wah, boleh ini. Boleh, tapi jangan keterusan. Harus step by step. Step by step, betul. Mbak Tria, sedikit flashback dulu.
awal mulai lari itu karena apa? Suka atau? Seru nih. Aku tuh awal mulai lari tuh sebenarnya kayak nggak terencana ya. Ya, jadi kebetulan aku tuh kan udah lulus SMP nih, lulus SMP di Semarang. Aku sekolahnya di situ. Terus habis itu karena kakakku udah mulai latihan di klub, jadinya di klub, di salah satu klub di Salatiga. Terus akhirnya aku kayak ditanyain gitu, mau ikut latihan lari nggak gitu. Aku kan orangnya kayak suka mencoba hal baru ya, jadi aku pikir challenge boleh nih gitu, kayak boleh mencoba. Terus akhirnya latihan pindah ke Salatiga, terus sekolah di sana untuk SMA-nya. Terus habis itu ya sekalian aku ikutin scheduling klubnya itu juga, karena aku tinggal di klub itu juga, ada kayak base camp, ada campnya gitu. Oh gitu. Wah, berarti itu benar-benar yang kayak sarapan lari itu terjadi. Itu betul sekali ya. Aku udah dari mulai situ kayak shock gitu, kayak ada shock culture. Oke, baik, pagi-pagi itu kan biasanya aku kan prepare buat sekolah aja ya. Aku pikir kayak ini latihan sore aja. Oh tidak, jadi kayak pagi-pagi semua harus latihan dulu. Aku sampai kayak mikir gini, ini kalian nggak terlambat apa? Itu karena aku kan anak rajin banget ya. Kamu harus on time di sekolah gitu kan? Iya, aku nggak pernah telat sekali aja. Aku udah takut banget. Tapi waktu pagi SMP harus ya, sarapan ternyata. Ketika SMA semua itu sudah dilupakan, tapi saking tetap, cintanya sama lari tuh ya. Betul sekali. Tapi ini tapi selain itu aku juga tetap aja, walaupun aku ketinggalan mata pelajaran, aku tetap aja kayak mempelajari sendiri, dan aku tanya sama gurunya langsung pada saat itu. Pagi udah latihan, jadi bangun tidur tuh kayak saat pagi dunia isinya track. Iya, ada. Cuman itu ya sometimes lah, kalau misalnya latihan intinya banyak gitu. Kalau enggak ya enggak sih, paling pas interval training. Pagi lari di track juga pasti larinya kenceng kan, pasti capek kan, tapi tetap sekolah tetap semangat. Tetap, aku sih anaknya suka sekolah ya. Waduh, pada saat itu. Apa bagus. Bagus lah itu. Suka lari saking cintanya tetap dijalanin, terus sekolah juga tetap lancar. Oke banget Kak. Itu sangat inspiratif. Jadi semua juga wargi-wargi nih, jangan lupa sekolah. Iya penting banget. Ya kan? Kalau aku sih ini ya, termasuk atlet yang pro terhadap sekolah, jangan ditinggalkan walaupun kita punya talent di olahraga lain ya. Misal kalau aku lari, mungkin another sport experience mungkin untuk yang atlet-atlet lain. Kalau menurut aku penting banget sekolah sama olahraga harus itu tetap balance. Karena kita gak mungkin into sport terus. Iya, benar-benar. Kita harus punya skill lain gitu, maksud aku. Iya, penting itu Kak. Padahal latihan full. Tapi latihan pagi aja saat itu? Enggak, aku latihan pagi nggak terlalu banyak. Terus sore tetap latihan sih, walaupun habis sekolah tetap latihan juga. Latihan. Tuh, Katria aja bisa. Semuanya juga harus semangat ya berarti. Karena itu kan benar-benar camp yang buat long distance runner ya, jadi kayak campnya itu buat long distance runner semuanya tuh di situ emang long distance targetnya buat itu ya, sama middle distance lah. Kalau yang sprint enggak. Di situ pas mulai masuk klub emang udah join race gitu atau berapa lama dulu? Untuk 3 bulan pertama sih enggak ya, kita memang prepare kayak buat basic running dulu pertama kali. Sama aku juga belajar untuk bisa mengenal lari pastinya, karena kan aku kan masih blank banget nih. Aku pikir lari just running doang gitu kan. Tapi ternyata ada kayak drillnya, ada strength trainingnya, ada latihan-latihan hill training, lalalanya. Banyak banget yang ternyata memang mix and matchnya banyak gitu. Dan itu merupakan sesuatu hal yang baru buat aku. Nah, dari semuanya itu kan latihannya ada speed training, ada hill training, strength training. Yang paling disuka apa ya? Rest day. Bukan. That's it. Tetap aja yang paling disuka rest day. Tetap aja menunggu hari Minggu atau kalau dulu Sabtu restnya. Rest one day itu rest banget. The whole day. Jadi kita kayak bisa bangun siang, kayak happy. Kapan lagi bangun siang? Ya gitu. Dulu bersama kakaknya Katria, seorang atlet juga nih ya, Kak Ruyati. Jadi dulu latihan bersama. Of course ya. Ih, seru. Berarti dari dulu tidak terpisahkan, selalu bersama. Tentunya. Jadi kakak aku tuh merupakan ini ya,
salah satu yang menginspirasi aku dan pastinya memotivasi aku terus-menerus untuk bisa terus berprestasi di dunia atletik ini. Karena aku sempat mau give up sebenarnya. Serius? Iya, di preparation yang sebelum aku leading ya, itu tuh aku sempat mau give up karena memang menurut aku kayaknya aku nggak di sini deh gitu. Karena aku salah terpikir kayak gitu Kak? Iya, karena kayak di sana tuh kan sebenarnya nggak cuman aku aja, ada atlet-atlet lain, ada runner-runner lain yang memang umurnya juga lebih muda daripada aku, tapi mereka lebih leading gitu kayak. Terus aku di belakang sendiri gitu posisinya. Aku ngerasa kok 3 bulan nggak ada improvement ya, mungkin aku nggak di sini gitu. Terus akhirnya setelah itu aku tanya tips ke kakak aku dan akhirnya dia kasih insight gitu. Ya aku jalanin insight-insightnya dan akhirnya in the 3 months later aku bisa bahkan bisa leading dari kakakku sendiri gitu. Wow, seorang Batria pernah mengalami itu. Kayak maksudnya kan kita kan bayangannya kan ini dramanya segala rekor kamu Kak. Iya, sebenarnya dramanya lebih panjang ya, kalau diceritain akan sangat panjang, cuman singkatnya itulah. Tapi masih keinget lah rasa downnya saat itu ya Kak. Banget. Bahkan aku sempat kayak ada yang bilang gini, emang kamu bisa lari ya? Oh my god. Iya, bilang gitu coba. Karena serius aku ada yang bilang gitu? Aku sempat cedera di 3 months itu. Oh. Dan I cannot run. Bener-bener cuman ya harus rest dan sebagainya gitu. Aku nggak bisa lari, bahkan lari untuk maju aja aku nggak bisa. Ada yang nyebut aku kayak cumi-cumi gitu. Itu sebelum leading ya Kak? Ya, sebelum aku tanya tips ke kakak aku, terus aku jalanin, terus akhirnya everything changes. Oh my god, gila, keren banget berarti. Terus di situ Kak Ruyati itu support dan kamu ikuti itu semua, yakin sama diri sendiri, balik lagi yakin sama diri sendiri, dan leading. Itu sebelum maraton yang luar biasa itu Kak? Oke, ya, karena aku awal-awalnya gini, awal-awalnya tuh aku terjunnya nggak langsung ke maraton, jadi karena aku masih pelajar, aku masih concernnya di middle distance, jadi kayak 4x400, 800 meter, 1500 gitu. Sampai 5.000 meter lah. 5.000 itu masih masuk middle 5.000 sih long distance ya, cuman maksudnya spesialnya ke spesialisnya di situ. Wow, kan? Kalau saat itu menyerah tidak tercapai itu si maraton. Iya pastinya, kalau misalnya 2,5 jam. Di saat itu aku tidak bertanya, tidak iseng nanya gitu ya ke kakak aku, main mundur aja gitu kan. Iya, mungkin aku akan kembali lagi ke Semarang dan ya udah being a normal person aja. Not an athlete. Tung tidak jadi. Iya, sekarang rekornya banyak banget, ya ampun. Alhamdulillah ya. Nah, dari semuanya itu Kak, tadi kan aku udah menyebutkan rekor-rekor banyak banget ya. Medali pertama dulu dapetnya di mana? Medali pertama aku itu di SEA Games tahun 2007. Nah, itu medali pertamanya udah SEA Games. Good experience banget tahu. Gimana? Jadi maksudnya di saat SEA Games pertama aku ikut tuh kan tahun 2003. Disclaimer nih ya, aku tuh mulai lari tuh tahun 2002, 2003 akhir tuh aku udah masuk SEA Games. Jadi kayak a good opportunity banget buat aku kan sebenarnya. Jadinya memang sebagai orang baru mungkin belum punya banyak pengalaman. Grogi. Ya jadinya pada saat itu aku masih di posisi keempat. Nah, first time aku got the gold medal itu waktu tahun 2007 dan sekalian aku bisa pecah rekor. Pecah rekornya nggak cuma rekor nasional tapi rekor SEA Games juga. Jadi tuh rekor masih bertahan sampai sekarang. Oh my god, dari 2007. Ya. Untuk Southeast Asia ya. Itu nomor berapa? Nomor 5.000 meter. Berapa menit? 15 menit 54 detik. Boleh ya pemirsa kalau mau mecahin, masih belum terpecahkan. Siapa tahu ada yang tertarik untuk memecahkan ya. 15 menit Kak. Ya lu sayang banget itu dari 2007. Ayo Keman, come. Silakan duluan, aku nanti nyusul. Ya ampun. Kalau sampai sekarang berapa medali yang udah diperoleh? Kalau ini ngomongin medali ya, all of my medal. Ya. I think aku udah lebih dari 100 pertandingan. Sorry ya, kita dari 2002, bayangin 2002, 2003. 2002 tuh mungkin masa-masa preparation aku ya. Mungkin tapi aku ikut-ikut baru lah ya. leading tuh 6 bulan kemudian kan, as I said before. Nah, setelah itu tuh aku udah kayak langsung masuk 3 besar nasional, terus kemudian
Iya, makanya aku bisa masuk SEA Games kan. Sebagai yang atlet. Terus aku punya experience kayak di Olympic Youth Camp di Athens waktu itu untuk atlet berprestasi yang bisa melihat langsung Olimpiade berlangsung, terus sama kita workshop saling bertukar budaya sama beberapa negara lain. Seru banget sama jalan-jalan di Athena. Itu berkesan banget. Berkesan sekali banget. Itu workshop ke sana Kak? Oh, tapi race juga atau apa gitu? Enggak, kita memang khusus untuk atlet-atlet junior yang memang khusus diundang ke sana untuk melihat gimana sih experience-nya Olympic Games gitu. Biar mungkin kita termotivasi ya untuk bisa someday bisa ikut Olimpik. Dan alhamdulillah tahun 2012 aku ikut Olimpiade. Wow. Di London. Gila. Saya merinding kayak waduh banyak banget, dan itu berarti hampir tiap tahun semua ada aja yang diikutin ya Kak? Iya bener banget. Jadi kayak misalnya nih ya 2007 SEA Games, 2008 tuh ada PON sama Olimpik, 2009 tuh SEA Games lagi, 2010 tuh Asian Games. Nah nanti 2011 tuh SEA Games lagi. Ya udah rolling aja gitu per tahun. Pasti tiap tahun persiapan terus 2012 Olimpik lagi. Wah. Iya kayak gitu. Gokil, cuman maksudnya kalau misalnya aku nggak ikut Olimpiade kan ada Pekan Olahraga Nasionalnya Indonesia yang aku tetap harus bisa taking part karena memang kan aku juga mewakili daerah. Gitu. Oh ya ampun ya, selain mewakili negara, mewakili daerah pun juga ya harus. Gokil. Luar biasa. Dari semuanya itu Kak, kira-kira bonus terbesar yang pernah Tria ini terima? Nominal ya ngomonginnya ya. Nominal boleh, atau paling berkesan deh. Apa deh yang mau di-share yang kayak wow banget gitu. Sebenarnya kalau masalah bonus kayaknya udah rahasia publik ya. Karena itu kan pasti tershare di kan. Google ya? Mbak Betan bisa search di Google tuh berapa nominal terbesarnya. Yang pasti sebagai seorang atlet saat ini benefitnya banyak banget. Itu nggak cuman kita dapat benefit apa tuh cash money dari maksudnya Kak tali asih kan dari daerah, dari pemerintah, dari mungkin stakeholder lainnya kayak yang support kan, sponsor dan lain-lain. Terus kita juga bisa dapetin benefit untuk bisa masuk ke perguruan tinggi dengan beasiswa kan, karena kita berprestasi. Terus kalau aku saat ini aku kerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Artinya aku dapetin pekerjaan dari being an athlete gitu. Dari prestasi. Cuman tetap aja ya untuk prosesnya aku tetap menjalani proses seperti pada umumnya gitu. Jadi tetap perlu sekolah guys. Tetap sekolah. Supaya kita nggak bodoh. Kok bahasanya enggak. Mungkin lebih tepatnya lebih pandai lah ya. Lebih pandai. Cerdas ya. Cerdas. Insan masa depan Indonesia gitu. Semangat terus. gitu. Dukung saya. Kalau Katria, aku pengen bertanya ajang maraton apa yang Katria paling berkesan pernah ikuti? Sebenarnya banyak ya. Aku semua lomba yang aku ikuti tuh berkesan banget buat aku. Kenapa? Karena kayak SEA Games tuh 2007 aku bisa break the record 5.000, 2009 aku record 10.000 meter, terus kayak kemudian 2011 aku bisa 3 emas gitu. 2013 aku pertama kalinya dapetin perak tuh kan ada experience ya tentunya. Terus kayak perak tapi ada goldnya. Tapi alhamdulillah setiap kali ikut SEA Games aku ada goldnya. Terus kemudian 2015 itu masa-masa aku comeback gitu kan. 2000 berikutnya ya setiap pertandingan menurut aku punya sisi magis tersendiri, punya experience-nya tersendiri dan sangat berkesan sih. Cuman menurut aku di Olympic Games itu salah satu impian seluruh atlet ya untuk bisa taking part di sana gitu, kayak wow, that's amazing experience ever. Kita sebagai penontonnya juga seneng lihat. Gila, kita cuma penonton, sorry bukan atlet. Ya ampun, tapi first silver itu berkesan ya. Iya sih. Iya ya. dong, jadinya kayak keren. Kita bisa merasakan gimana rasanya gagal, terus how to pitch kayak comeback gitu kan. Tapi mending silver atau enggak sama sekali? Silver dong. I still got the podium. Iya. Tetap boleh naik. I still got the medal. Iya sih. Tapi if you say which one better, so aku pasti bilangnya gold dong. Iya dong. Tetap impian di depan mata. Benar. Iya, kalau misalnya kita bisa dapetin yang terbaik, kenapa enggak? Betul. Setuju.
semangat terus. Tetap semangat lagi. Oke. Katria, sekarang saatnya kita minum. Saatnya kita masuk ke water break. Aku akan bertanya, Katria akan menjawab. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Pilih lumpia apa gado-gado? Lumpia dong, anak Semarang banget. Berarti sudah terbukti ya ternyata Katria Semarang abis. Oke, pertanyaan kedua. Lomba lari pakai sepatu baru atau sepatu lama? Sepatu lama. Oh gitu. Terus sepatu baru kan kayak wow keren. Gak ada yang punya. Karena sepatu baru kan kita belum tahu ya cocok atau enggak, karena kan walaupun ya sepatu barunya udah kayak full of teknologi terus kita juga udah cobain di treadmill, tapi kan kita treadmill paling how many kilometer kan, maybe just 100 cuman 100 meter gitu kan. Nah kalau kita tandingan minimal 5K nggak sih? So breaking sepatu kan better. Different banget. Oh gitu. Kalau misalnya kita pakai yang lama. Padahal kan kalau baru ke foto bagus. Nggak ya? Nggak boleh ya kayak gitu ya. Mungkin dicuci aja biar kelihatan baru. Oh iya benar boleh. Di repaint boleh ya gitu. Jangan bisa dong. Effort banget. Pertanyaan berikutnya. Race 10.000 apa maraton? 10.000. Kenapa nih? 42 kan kayak easy. Kenapa aku nggak milih maraton? Karena memang jaraknya panjang. Cuman kalau misalnya sekarang ini aku disuruh milih maraton sampai 10 kilo, aku tetap milih maraton sih. Tetap maraton. Kan mau London maraton. Iya. Iya kita harus semangat maraton. Iya. Kalau 10 kilo, kamu kesana shake out run aja. Iya, kan, jadi aku nggak dapat medali. Jangan ya maraton. Aku baru selesai maraton, kamu udah leha-leha udah pulang kayaknya gitu sih kan. Kalau 10.000 sayang bangun paginya kayaknya kamu. Setengah jam kelar kan? Setengah jam kelar kan? Setengah jam lebih dikit lambat. Ada berapa pasang sepatu lari sih di rumah Kak? Aduh. Berapa pasang ya? Serius aku nggak ngitung sih. Cuman satu gudang gitu lah ya. Wah enggak. Itu mungkin kardusnya. Karena kan aku udah selama itu kan lari, otomatis aku udah mencoba berbagai jenis sepatu dan memang ada sometimes yang aku simpan juga. Tapi kalau misalnya ditanya berapa total sepatu yang ada di rumah, aku nggak hafal sih. Serius. Cuman aku punya lebih dari 10. Punya lebih dari 10. Lebih kali ya. Lebih lah pasti Kak ya. Terus semua macam training beda-beda kan sepatunya. Oh iya. Sure. Sampai karbon terus enggak kan ya? Enggak, karena aku paling concern banget untuk bilang kepada seluruh runner, kalau misalnya kita melakukan latihan lari itu kan ada berbagai jenisnya ya. Jadi please jangan lakukan latihan lari itu semua pakai sepatu karbon, walaupun itu memang sekeren itu ya. Ya kan, secara looknya, warnanya gitu kan, itu kan keren. Tapi menurut aku please jangan gunakan sepatu karbon pada saat kita latihan drill running atau hal-hal yang lainnya. Karena memang sepatu karbon itu dia kan fungsinya untuk bouncing ya. Jadi kalau misalnya kita lagi drill running untuk basic run, untuk latih form, it's not good. Karena apa? Karena memang kan kita butuh benar-benar kaki kita balance. Jadi kalau misalnya pakai sepatu karbon akan goyang-goyang, takutnya malah justru akan bikin cedera. Bahaya juga ya. Ya, kaki kita akan bekerja lebih keras sih, karena dia malah lebih keras kurang stabil. Gitu. Berarti dicatat semuanya. Catat. Sebagus-bagusnya tetap jangan sepatu karbon, jangan dipakai drill ya. Kalian kalau ugal-ugalan baru boleh pakai itu. Iya. Betul. Anak ugal-ugalan. Oke, pertanyaan berikutnya nih Kak. Kalau lagi libur lari, suka hangout atau mending tidur aja sih? Itu pilihannya susah ya. Aku kayak pengen hangout tapi aku juga lelah gitu kayak. Kapan lagi bangun siang gitu kan? Iya, jadi gini, mungkin bangunnya agak siang dikit tapi habis itu hangout. Oh iya benar. Jadi kan? Semuanya. Berarti pertanyaan ini bukan pilihan, adalah jawaban. Oh iya. Langsung jawab. Betul loh. Dua-duanya loh gitu. Salah nih, aduh. Oke, pertanyaan terakhir. Apa event lari favorit Katria dan apa alasannya? Event lari favorit semuanya. Ya aku tipe-tipe yang nggak bisa milih ya guys. Aduh, anaknya pelin-pelan gini. Wah, disuruh lari senang aja ya. Event lari favorit boleh mana-mana, nasional, internasional, provinsi. Aduh. Karena supaya yang lainnya tidak merasa iri. Salah.
karena yang lainnya supaya tidak merasa gimana-gimana, jadi aku pilih Olympic Games. Oh iya, kalau itu, itu bingung kan mau iri gimana iya, kan? Iya, mohon maaf ya, kan? kayak itu udah benar-benar yang the highest. Aku mau sirik juga nggak bisa. Maksudnya tapi ini nggak mendiskreditkan event-event lari lainnya ya. Aku sangat suka sama semua event running di Indonesia ini. Keren. Yang memang udah mulai grow up ya kan. Jadi kayak banyak event lari, terus mereka juga udah pakai standarisasi internasional gitu kan. That's good. Sangat banyak banget kan event sekarang ya terus kan. Ada juga yang kayak kayak concern untuk atlet-atlet muda gitu-gitu tuh aku suka karena memang sebenarnya ya di Indonesia ini peremajaannya tuh masih kurang, walaupun banyak banget event lari, tapi menurut aku perkembangan prestasi Indonesia untuk di internasional tuh masih perlu kita perlu untuk digali, perlu untuk di prepare dari mulai akarnya ya, yang which is bisa dari event-event lari ini gitu. Menurut aku gitu sih. Di event-event lari yang sekarang kayak tiap minggu ada event gitu kan. Nah, seminggu satu hari aja, satu minggu aja bisa berapa event kan, nggak cuma di Jakarta betul doang. Sekali. Bisa 8 loh. Iya. Keren bingung banget. kan mau milih yang mana. Terus sekarang ikut event lari aja war dulu kan. Iya, mending kalau dapat. Iya, sedih banget lagi. Apa udah standby nggak dapat? Atau itu untuk ini aja, story di IG. Iya, biar kelihatan gue ikutan, padahal enggak. Padahal cuma nongkrongin doang gitu. Aduh, server down nih, padahal cuma upload doang. Iya. Kita lagi ngapain ini? Waduh, ketahuan deh. Iya. Tapi kayaknya makin banyak pelari, terus yang atlet-atlet juga kayak semua makin kedengeran kayak wah prestasinya ini itu, terus kayak support pemerintah juga mulai terlihat naik. Kakak support dari pemerintah tuh udah bagus kan, kayak kemarin nih event Women Half Marathon juga disupport sama Kemenparekraf gitu sebagai annual event gitu kan. Jadi aku rasa pemerintah udah mulai mulai ikut serta dalam peremajaan, dalam hidup sehat. Tuh. Ikut serta dalam hidup sehat ya. Iya. Sekarang pelari kirain cuma pandemi doang, tapi ternyata setelah pandemi tetap aja semua orang lari ya, kayak keren. Iya, karena ya tadi itu lari itu paling mudah, tapi tidak murah. Iya, sorry, dicatat ya, bukan murah tapi mudah. Oke, itu sekian untuk segmen water break. Kita langsung masuk ke segmen berikutnya. Wih, ada segmen berikutnya. Okay. Segmen berikutnya adalah kita ngobrol. Oke. Kak Tria, mau nanya dong. Katanya tahun 2013 dengar pernah cedera lama ya? Iya lagi. Iya lagi. Iya benar. Bikin batal ikut Asian Games saat itu ya. Iya. Ceritain dong Kak, waktu itu kenapa sih? Penyebabnya apa? Oke. Nah, ini aku spill sedikit ya. Karena kalau banyak nanti lama. Oh iya. Cak banget. Ya enggak apa-apa. Jadi sebenarnya kenapa tahun 2013 tuh aku getting silver medal di 5.000 meter, terus kemudian aku dapat medali emas juga sebenarnya di 10.000 meter. Nah, di situ aku ngerasa itu sebenarnya aku ada cedera di situ. Dan aku memutuskan untuk kayaknya aku mesti take care cedera aku lebih proper gitu ya. Jadi pada saat 2014 aku memutuskan untuk ini harus recovery my injured. Jadinya memang didukung langsung sama waktu itu sama Ketua Umum PB Pasi, Bapak Hasan yang kayak kasih kesempatan aku almarhum Bapak Hasan tuh kasih kesempatan aku untuk bisa recovering my injury itu di Singapura waktu itu, di take care sama dokter podiatris dari Australia sama ada fisioterapis dari Irlandia gitu. Itu after, tapi itu pas itu emang udah ngerasa cedera, tapi iya sebenarnya udah cedera lama, cuman maksudnya aku kayak gas terus. Enggak ya, gasnya maksudnya gas sama sesuai ada kemampuan. Sama ini ada di take care sama beberapa dokter dan lain-lain, nutritionist. Kan kita memang satu tim kan, di dalam satu multi event tuh pasti ada satu tim, ada dokter, ada fisioterapis, ada beberapa stakeholder lainnya lah. Nah itu cedera pun kan
tetap ada go or not go-nya dari dokter dan sebagainya kan ya. Kalau kita cedera udah mendingan daripada istirahat aja ya. Oh iya. Iya. Kalau cedera mending istirahat aja, terus kemudian di take care dengan baik daripada nanti kayak lebih banyak lagi jadi kompensasi ke tempat lainnya gitu akan lebih worse sih menurut aku. Kalau Katria kan waktu itu soalnya ada banyak yang support dan memang dinyatakan boleh gitu kan, boleh untuk bertanding. Iya. Tapi masih cedera aja tetap dapat gold sama silver tuh gimana ceritanya? Ya itu itu blessing aku sih ya dari Yang Maha Kuasa. Aduh, thanks God banget gitu kan. Alhamdulillah aku masih bisa mempertahankan medali emas di SEA Games tuh kayak 2 kali hat trick. Iya. Jadi alhamdulillah tuh emas terus kan. Ya itu blessing sih menurut aku. Keren. Tapi I have to prepare too. Tapi setelah itu habis itu rehat berarti. Iya, jadi pas waktu 2014 kayak aku memutuskan untuk rehat, terus kemudian di take care sama dokter itu. Berapa lama? It's about 6 months. 6 months. 6 months and more. I'm not remember berapa lama ya, kayak mungkin antara 6 sampai 8 bulan. Terus habis itu aku mulai latihan lagi, dan mulai latihannya itu benar-benar yang belajar lari lagi. Bener banget. Kayak lari aku mulai kayak pertama-tama aku dulu lari 30 menit kan aku nggak kuat ya. Ini juga sama. Jadi aku harus prepare lari itu harus mulai dari lari 30 menit. Serius gak? Seorang Katria 30 menit tidak kuat. In your pace maybe. Kamu Mbak Berta ini sekarang pace-nya berapa? Kita pace senang-senang aja Kak. Pace 8 gak? Kita 7? Pace berapa aja lah Kak ya. Iya aku jadi kayak bener-bener mulai lari lagi dari situ. Waduh. Tapi karena memang aku kan atlet ya, jadi masih otot-otot aku tinggal di recalling gitu. Yes. Cuman untuk merecallnya tuh nggak mudah sebenarnya. Itu kayak ada drama-dramanya juga, kayak mental game juga tuh ya. Wow, banget. Pokoknya semua runner yang pernah cedera pasti merasakan hal yang sama dan paham banget apa yang aku katakan deh. Ya, jadi langsung comeback tuh. Untuk bisa comeback stronger itu benar-benar butuh mental yang strong, terus butuh ikhlas banget. Ya, ikhlas untuk menjalani prosesnya ya. Terus yang ketiga ya kita harus kayak inilah kayak nothing tulus. Pokoknya kita prepare dan siap comeback. Allah yang menentukan lah hasilnya. Yes. Allah do the rest. Bener. Aduh. Berarti untuk terhindar dari cedera ya harus tahu tahu-tahu diri lah ya kita. Kalau misalnya memang udah mulai sakit ya kalau bisa tidak usah lari gitu ya. Harus prepare, harus ke fisioterapis atau ke dokter. Terus ke dokter dulu kan maksudnya, baru dapat fisio. Jadinya baru fisio. Tapi kalau misalnya menurut kalian fisio dulu boleh ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya is it going worse, I think more good ya. Iya. Okay. Sebelum sampai cedera nih Kak, ya mau dong Kak share tips untuk para pemula atau yang FOMO maraton nih supaya nggak mudah lelah, nggak mudah cedera lari biar bisa enjoy. Itu apa sih tipsnya? Untuk para beginner ya kan, ini pemula sebenarnya kayak newbie tuh ini ya, mereka excited terus pasti udah ada niatnya dan pasti ada alasan kenapa berlari. Nah kalau tips dari aku, pertama kalian harus belajar running form dulu. Karena this is the basic of running. Kalau running form kalian belum bener, kalian mau cepat tuh nggak bisa sebenarnya, karena akan compensation to other muscle gitu, yang arahnya nanti bisa bikin cedera. Pertama itu belajar form running, terus yang kedua pastikan melakukan olahraga larinya step by step. Ini mungkin udah banyak banget yang bilang ini ya. Nah aku cuman kayak mengiyakan aja. Kali ini dan memang itu benar. Karena aku juga melakukannya kayak step by step doing running gitu, kayak dari mulai 30 menit kemudian bertambah sampai alhamdulillah bisa maraton. Yay. It's a long time. Habis itu yang ketiga do strength training. Karena strength training itu penting banget. Nah, kalau misalnya kita lari jarak jauh, otot-otot kita belum kuat, itu adalah alasan kenapa bisa cedera. So you have to do strength training. Biar terhindar dari cedera,
pertama formnya dulu, terus semua harus step by step, tentu. Jadi harus sabar ya, jangan kayak tiba-tiba langsung mau pace 2 hari ini, aduh nggak bisa dong. Ya, sorry. Pace 2 Kipchoge ya. Kipchoge Anda bukan. Wow. Lalu strength training ya, biar tidak cedera. Betul 3 poin. Oke. 3 poin aja kamu lakuin tuh udah benar-benar worth it banget sih. Oke. Dicatat semua. Catat. Oke, terakhir Kak, kita sudah di bulan Ramadan. Jadi boleh tahu dong Kak, share dong tips lari ya saat bulan Ramadan. Iya, seneng banget nih kita minta tips soalnya. Tips and trick juga boleh gitu. Tips and trick. Oke. Selama bulan Ramadan gimana tipsnya untuk tetap lari, untuk tetap semangat? Oke, kalau tips aku di bulan Ramadan, karena aku juga muslim alhamdulillah ya. Aku juga melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau aku prefer latihan tuh pagi hari, karena menurut pagi ya malah ya. Iya. Aku pagi. Kira sebelum buka gitu enggak ya, mendingan pagi ya. Kalau aku tim pagi. Kalau misalnya ada yang tim sore sebelum buka ya nggak masalah. Kan itu tergantung kita listen our body aja gitu. Cuman kalau aku tim prefer pagi, karena aku merasa masih habis fueling, makan minum gitu kan. Jadi menurut aku kayak badan aku masih enjoy untuk hard session. Masih ada tenaga. Gitu. Tapi kalau yang kembali lagi ya, kalau misalnya yang memang prefer untuk sore ya nggak masalah, karena kan semuanya listen our body gitu. Dan kedua, mungkin kalau menurut aku program latihannya harus dipangkas ya, jangan 100% gitu kayak wow interval terus gitu enggak. Sorry. Jadi dipangkas mungkin sekitar ya 30%, 70% dari biasanya. Tapi berarti tetap maintain lari intensitinya maupun volumenya. Wah, aku biasanya lari 3 kilo, berarti 30%-nya 1 kilo aja gitu. Wow, bukan tidak seperti itu ya. Ini kita lagi long term preparation, jadi bukan yang newbie. Bukan newbie, sorry. Newbie tetap step by step. Tapi lebih baik memang pakai coach ya, karena memang ya itu penting ya Kak ya. Iya penting. Kenapa? Karena coach itu kan bisa merancang program kita. Jadinya ada titik di mana kita pahamin seberapa jauh sih kita bisa melakukan olahraga lari ini, terus step-stepnya tuh di tahap apa sih gitu kan. Coach lebih tahu, dan tentunya kalau misalnya kita latihan, coach bisa melihat gitu, apakah gerakan lari kita benar atau enggak gitu. Oh iya. Iya dong, kan kita nggak bisa lihat diri kita sendiri kecuali larinya di kaca. Iya, boleh depan kaca deh. Bener. Kalau cuma lihat menu mungkin banyak, tapi kan yang bisa nyesuaiin sama kita butuh pandangan dari yang ahlinya lah ya, dari coach. Betul sih. Gitu. Wah, thank you banget ya Kak Tria. Super inspiratif, tapi banyak banget ceritanya kayak wow, kita sampai minder nih. Tapi ngapain minder ya, orang emang enggak ya. Jangan minder, kita tetap ada di posisi kita masing-masing untuk sehat. Untuk sehat, yang penting kita sehat bersama. Bersama Kak Tria. Ya gitu. Bersama siapa? Bersama-sama kita sehat. Bersama-sama kita sehat, maju terus olahraga Indonesia. Jaya. Luar biasa ya. Kita kenapa nih? Lanjut. Gak apa-apa, kita baik-baik ya. Semoga insightful, inspiratif, dan terkini. Coba enggak lah gitu. Pokoknya dengerin terus podcast Easy Pace di YouTube channel dan di Spotify Dashboards. Oke, Betania pamit. Dadah. Thank you Kak Tria. Bye-bye. Thank you.